Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel saya Sunny Side Up Story dengan Gemar Grammar. Pada kesempatan kali ini, Gemar Grammar akan masih membahas tentang part of speech. Masih ingatkah kalian macam-macam dari part of speech, yaitu noun, verb, adjective, adverb, pronouns, conjunction, interjection, dan preposition. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang verb. Verb artinya kata kerja. Verb artinya kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan suatu tindakan, aktivitas, kondisi, atau keadaan. Contohnya bisa kita lihat di sini, seperti run, yaitu berlari. Ada juga jumping, kemudian walk yang artinya berjalan, dan masih banyak lagi. Nah, verb itu sendiri dibagi ke dalam 12 bagian, yaitu action verb, stative verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb, helping verb, modal verb, regular verb, irregular verb, phrasal verb, finite verb, dan terakhir non-finite verb. Pembahasan pertama, action verb atau biasa disebut dengan dynamic verb. Action verb merupakan kata kerja yang melibatkan aktivitas yang sedang dilakukan oleh subjek, baik itu kegiatan yang meliputi fisik seperti jump, walk, climb, cook, maupun tindakan pikiran dan perasaan secara langsung seperti thinking, wishing, crying, wanting. Contohnya, she cooked in the kitchen. Cook adalah action verbs. They read a book. Read merupakan action verb. I'm thinking about you. Thinking adalah action verb. Stative verb berlawanan dengan action verb. Stative verb dia hanyalah verb yang menggambarkan kondisi perasaan seperti love, hate, need, want, ataupun panca indera, hear, see, smell, taste, pendapat, like, dislike, think, dan intelektual, know, believe, understand. Contohnya, she loves my family. Mr. Abu hates me. I believe I can fly. Love adalah stative verb. Hate juga merupakan stative verb. Believe juga merupakan stative verb. Mereka adalah kata kerja yang menggambarkan kondisi perasaan, panca indera, pendapat, dan kondisi intelektual. Perbedaan antara action verb dan stative verb adalah action verb kata kerjanya lebih mengarah pada aktivitas fisik, sedangkan stative verb kata kerja yang mengarah pada aktivitas pikiran. Contohnya, the people clean the town. Ini adalah contoh dari action verb, clean, membersihkan. Sedangkan contoh dari stative verb, I forget the promise that we made. Saya melupakan janji yang telah kita buat. Forget merupakan stative verb. Ketika active verb melibatkan pikiran atau perasaan, sifatnya adalah tindakan secara langsung, sehingga bentuk verbnya adalah verb ing. Jadi, tensisnya adalah tenses continuous. Berbeda dengan stative verb yang kata kerjanya juga melibatkan pikiran atau perasaan yang cenderung lebih statif atau tetap, sehingga verbnya adalah verb dasar yang digunakan biasa dalam simple present tense. Contoh kalimatnya adalah I'm thinking about you.
Sedangkan contoh dari stative verb, every day I think about you. Thinking merupakan action verb. Dia berubah ke dalam bentuk tenses continuous tense. Sedangkan I think about you, think juga merupakan stative verb. Dia dalam bentuk simple present. Yang ketiga, transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek langsung berupa noun, kata benda, ataupun pronoun. Kalimatnya akan ganjil bila berdiri tanpa objek. Contohnya, I give. Kalimatnya sangatlah janggal. Kalimatnya butuh objek. Jadi, kita harus menambahkan objek untuk melengkapi kalimat transitive verb ini. Menjadi, I give him a book. Him a book adalah objek dari I give. Give, aku memberikan dia sebuah buku. Ketika hanya I give saja, kalimatnya sangat menjanggal. Aku memberikan apa? Tapi ketika sudah ada objeknya, kalimatnya menjadi lebih jelas. Aku memberikannya sebuah buku. Sedangkan yang keempat, intransitive verb berlawanan dengan transitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan objek langsung. Intransitive verb tidak diikuti oleh direct object seperti noun dan pronoun. Pada kalimatnya biasa diikuti dengan adverb atau keterangan sebagai komplement. Contohnya, she sleeps. She sleeps saja sudah bisa berdiri sendiri, kalimatnya sudah termasuk sempurna, dia tak membutuhkan tambahan apapun. Tapi bisa juga ditambahkan dengan adverb sebagai komplement menjadi she sleeps all day. Contoh lainnya, they ran. They ran slowly. Penambahan adverb slowly run adalah intransitive verb. Kemudian yang kelima adalah linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan subjek dan subjek komplement. Linking verb tidak menggambarkan suatu aksi atau kegiatan, melainkan hanya sebagai penghubung. Contohnya, seem, be, become, appear, grow. Maria is a great designer. I become afraid to take a shower at night. Di sini linking verbnya adalah is dan become. Is menggabungkan antara subjek Maria dengan komplementnya a great designer. I become afraid to take a shower at night. Become adalah linking verb. Linking verb dibagi menjadi 3. Linking verb to be, yaitu is, am, are, was, were, been. Linking verb 5 sense, appear, seems, grow, remain, stay. Dan linking verb state of being, feel, look, smell, sound. Contohnya, untuk linking verb to be, my sister is singing in the bathroom. Untuk linking verb 5 sense, she seems happy. Contoh dari state of being, you look so good in that outfit. Jadi linking verb dari ini semua hanyalah sebagai penghubung. Is menghubungkan my sister dengan singing in the bathroom. She seems happy. Look juga sebagai penghubung. Ingat, linking verb hanya sebagai penghubung. Dia bukan sebagai kata kerja utama. Keenam, helping verb atau biasa dikenal dengan auxiliary verb. Helping verb adalah kata kerja bantu. Gunanya untuk mengubah makna kalimat yang berbeda sesuai dengan tujuan dan suasananya. Helping verb juga menerangkan waktu sebuah kalimat atau bentuk tenses. Contohnya, to be, am, is, are, were, was, do, does, did, have, has. Contoh dalam kalimatnya, I don't drink coffee. I'm studying. The student have to go to the library. Don't merupakan helping verb. Am helping verb and have merupakan helping verb. Perbedaan antara linking verb dan helping verb. Linking verb adalah kata kerja utama dalam kalimat.
Linking verb selalu diikuti oleh subjek komplement. Linking verb menghubungkan antara subjek dan subjek komplement, dan linking verb digunakan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi subjek. Sedangkan helping verb bukan kata kerja utama dalam kalimat. Dia hanya sebagai pembantu. Helping verb sering diikuti oleh principal verb. Helping verb menambahkan informasi ekstra tentang sebuah kegiatan. Helping verb juga digunakan untuk mengekspresikan suatu aksi atau suatu keadaan. Kita bisa melihat contoh lebih jelasnya. She is a teacher dan she is teaching in the class. She is a teacher merupakan contoh dari kalimat linking verb. Linking verbnya adalah is. Jadi, is-nya ini mengandung informasi bahwa dia adalah seorang guru. Kemudian, she is teaching in the class adalah helping verb. Dia lebih ke struktur kalimat, yaitu continuous tense. Yang ketujuh, modal verb. Modal verb merupakan turunan dari auxiliary verb. Kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kesanggupan, kemampuan, kemungkinan, ataupun kebutuhan dalam kalimat. Contohnya, can, could, bisa atau dapat, may, might, mungkin, boleh, will, would, akan, shall, should, harus, must, harus, have to, ought to, have to juga artinya harus. Nah, di sini ada contohnya dalam bentuk kalimat. I have to go, aku harus pergi. Modal verbnya apa? Yaitu have. You must be here. Nah, modal verbnya yang mana? Modal verbnya adalah must be. They can swim. Modal verbnya adalah can. Regular verb, yaitu perubahan bentuk verb atau kata kerja yang mengikuti pola peraturan standar, yaitu penambahan ed pada akhir kata verb to dan verb 3. Contohnya, cook, cooked, cooked. Called, called, called. Jadi, ini bentuknya beraturan, diakhiri dengan ed dari verb to dan verb 3-nya. Kemudian, next adalah irregular verb. Irregular verb adalah perubahan bentuk verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Susunan yang nggak sesuai dengan verb 1, verb 2, dan verb 3 susunannya berbeda-beda. Contohnya, eat, ate, eaten, atau go, went, gone. Mereka berbeda satu sama lainnya, makanya ini disebut dengan irregular verb. Dan kunci untuk menghafalkannya yaitu selalu diulang-ulang dalam kalimat, digunakan terus-menerus, dan always practice. Yang ke-10 adalah phrasal verb. Phrasal verb adalah verb yang memiliki bentuk gabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi sebuah frasa bermakna. Biasa dikenal sebagai idiom sehingga verbnya menjadi lebih ekspresif. Contohnya, run out, kehabisan. Ask for, meminta. Look for, mencari. Take off, lepas. Hang in there, tetaplah di sana. Hold on, tunggu. Biasa kalimat ini sering kalian dengar dalam film-film kan? Seperti hang out, hang in there, hold on. Kayak gitu. Jadi dia kalimatnya jadi lebih ekspresif. Contoh dalam kalimatnya, I'm looking for a book. Oke, di sini padahal kan tadi look for. Nah, jadi phrasal verb juga bisa diubah kata kerjanya ke dalam bentuk tenses. Jadi, karena di sini adalah looking for, berarti dia menunjukkan continuous tense. Kemudian, contoh yang kedua, we ran off the stock yesterday. Run out. Run-nya merupakan bentuk kedua dari run. Jadi kalimatnya adalah past tenses karena ada yesterday juga sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah bentuk lampau. Run adalah bentuk kedua dari kata run, berlari. She asked for help. She asked for help adalah simple tenses. Oke, pada she asked for help, karena subjeknya adalah tunggal, orang ketiga tunggal, maka ask-nya, kata kerjanya ditambahkan dengan huruf S. Ini ya, ask for. Berikutnya adalah finite verb.
Finite verb adalah kata kerja utama dalam suatu kalimat yang dapat menjelaskan bentuk dari kalimat itu sendiri. Baik itu berdasarkan tenses, contohnya seperti see, saw, buy, bought. Finitif juga menerangkan jumlah dari subjek, apakah subjeknya plural or singular, seperti buy, buys. Nah, kita bisa lihat contoh jelasnya pada tabel berikut ini. Berdasarkan tenses, finite verb ini contohnya ya. Kita bisa lihat berdasarkan tenses present, past, buy, bought, see, saw, walk, walked, do, did, love, love. Ini dia menjelaskan segala informasi. Ini semuanya adalah contoh dari finite verb. Non-finite verb. Meskipun mengandung kata verb, tapi non-finite verb tidak berperan sebagai verb. Dia adalah verb yang berperan sebagai noun, adjective, dan adverb, atau keterangan lainnya. Contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi, non-finite verb dibagi menjadi 3, gerund, infinitive, dan participle. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan ing pada akhir kata, sehingga dia menjadi noun. Cara mengetahui bahwa dia adalah gerund berdasarkan konteks kalimatnya. Sedangkan infinitive, bentuk kata kerja atau verb yang diawali dengan to, contohnya to finish, to be here, verbnya berubah menjadi adjektif atau adverb. Participle juga merupakan turunan verb yang fungsinya sebagai keterangan noun ataupun adjektif. Dia tidak berperan sebagai verb, sehingga bentuknya itu tetap. Contohnya, swimming is my hobby. Swimming di sini tidak berperan sebagai verb atau kata kerja, tapi swimming berperan sebagai kata benda, yaitu berenang adalah hobiku. Kemudian, I go to library to finish my homework. To finish adalah infinitive. To finish di sini dia berperan sebagai adverb untuk menyelesaikan keterangan. The moving cart adalah contoh dari participle. Participle sebenarnya hampir sama dengan gerund. The moving cart artinya mobil yang bergerak. The movie is so entertaining. Entertaining juga merupakan contoh dari participle. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang verb atau kata kerja. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di komen. Jika ada yang ingin dikoreksi, juga silakan komen di bawah. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.